Oke, selamat pagi, siang, sore, atau malam. Balik lagi dengan gue, Leo Morrison, Spider 9. Dan hari ini gue akan bahas tentang topik tarantula molting. Bentar, kayaknya kamera gue agak burem. Ya, jadi buat teman-teman yang ngikutin series gue dari awal bulan ini Agustus, gue ada bahas setting and closure, lalu bahas tentang jangan piara tarantula, atau dalam artian adalah apa aja sih yang mesti kita persiapkan gitu ya kalau memelihara tarantula. Lalu minggu lalu kita udah bahas tentang tips-tips dalam memilih tarantula pertama kita gitu ya, betul ya. Jadi tarantula yang untuk beginner itu yang cocok apa gitu. Nah, saat ini gue mau bayangkan ceritanya ini teman-teman yang baru mau mulai miara tarantula udah milih tarantula pertamanya gitu kan ya, udah kepilih tarantula pertamanya. So, berikutnya yang pasti teman-teman bakal menjumpai gitu ya dalam perilaku tarantula kita gitu adalah molting gitu. Jadi, apa itu molting? Oke. Pada dasarnya gini, gue jelasin backgroundnya dulu gitu ya, background. Jadi tarantula itu kan dia invertebrata gitu ya. Invertebrata artinya adalah hewan tanpa tulang punggung. Dan tarantula itu adalah jenis yang termasuk exoskeleton. Apa itu exoskeleton? Itu artinya adalah mereka memiliki kerangkanya di luar. Gitu ya. Kalau kita kan endoskeleton. Manusia tuh mamalia rata-rata semuanya endoskeleton gitu ya. Termasuk burung endoskeleton, ikan endoskeleton. Kerangkanya di dalam. Oke. Reptil endoskeleton. Tapi kalau serangga itu masuknya invertebrata dan mereka pakainya exoskeleton alias kerangkanya di luar. Nah, karena model body anatominya itu tarantula di luar kerangkanya, sehingga untuk menjadi lebih besar, untuk bertumbuh lagi, mereka harus ganti baju gitu istilahnya. Ya, harus ganti baju. Nah, ganti bajunya ini kalau di tarantula nyebutnya adalah molting, molt gitu ya. Tarantula molt atau molting. Jadi dengan tujuan bertumbuh lebih besar itu, mereka harus membentuk katakanlah exoskeleton itu kita bahasakan misalnya cangkang gitu ya, membentuk cangkang baru, sama persis kayak udang, kepiting gitu ya, lobster. Mereka akan shading, lebih tepatnya bukan bahasa shading sih, kalau shading lebih kayak ular gitu ya, lebih kayak reptile gitu ya, kadal gitu, gecko segala macam, itu mereka shading. Tapi kalau tarantula itu bener-bener mereka ganti semua kerangka luarnya gitu ya. Nah, teman-teman, kalau andai kan gini, teman-teman udah mulai miara tarantula, lalu akan mulai gejala-gejala misalnya nih setelah sekian waktu gitu ya, kok tarantula saya nggak mau makan ya bang gitu misalnya gitu ya, berhenti makan, mogok makan, ditawarin sodorin makanan yang biasanya langsung tekam, sekarang kabur atau milih-milih atau dicuekin makanannya lewat sekitar misalnya dikasih kecoa gitu ya, kecoa turkis, kecoa dubia gitu ya, dicuekin aja, udah kayak kita miara komunal gitu ya, dicuekin. Itu kenapa ya kira-kira gitu kan. Nah, buat teman-teman yang mungkin baru miara, ini adalah boleh dikatakan kalau tiba-tiba tarantula kalian mogok makan, yang biasanya lahap tiba-tiba nggak mau makan, satu itu ciri-cirinya. Yang kedua, biasanya abdomennya teman-teman. Jadi kalau saya belum pernah angkat topik tentang tarantula anatomi gitu ya, tapi next akan saya bawain. Jadi abdomen itu adalah sebutan kita untuk bagian perutnya tarantula gitu ya. Jadi kalau ngomong bagian besar dari tubuh tarantula kan cuma dua, cephalothorax dan abdomen. Oke. Nah, ada orang nyebutnya cephalothorax itu karapas. Sebenarnya kalau saya baca-baca di kamus agak kurang tepat gitu ya. Karapas itu lebih ke kayak bagian atasnya. Sedangkan cephalothorax itu in a whole, secara menyeluruh gitu ya, bagian body secara menyeluruh. Tapi di luar abdomen kan perut ya. Jadi semua saluran pencernaan semua di situ. Nah, itu abdomen beda lagi. Jadi kalau tarantula itu kan biar gampang nyontoin ya, saya ada mainan Lego. Ya, mainan Lego. Soalnya kalau tarantula aslinya kan kalau gue pegang-pegang gini nggak bisa diem ya gitu. Jadi kita pakai mainan Lego aja biar jelas gitu. Nah, ini mungkin agak kurang tepat karena kepalanya Lego ini misah dari badannya. Harusnya kan kalau tarantula itu nyatu ya, teman-teman ya. Jadi matanya itu ada di badan. Nah, cephalothorax itu adalah bagian menyeluruh semuanya sampai ke bawah-bawah sini, teman-teman. Ya, itu cephalothorax. Sedangkan karapas itu penyebutan untuk bagian atasnya ini aja nih. Yang ada kepala, mata gitu ya, itu gitu. Itu karapas. Abdomennya gini. Oke, bagian perutnya nih. Nah, ini abdomen. Nah, balik lagi ke tadi. Jadi biasanya teman-teman kalau gejala-gejala kita nyebutnya sebelum molting itu adalah pre-molt gitu ya, gejala-gejala pre-molt atau tarantula mau molting. Salah satunya tadi kan dia mogok makan gitu ya, dia mogok makan. Kedua, dia punya abdomen nih ya. Biasanya mulai kalau tarantulanya gede gitu ya, kalau masih sling itu memang nggak kelihatan secara visual, tapi kalau udah gede, udah berbulu gitu ya, bulunya akan rontok, mengalami kebotakan. Oke, itu ciri-ciri kedua. Ciri-ciri ketiga,
Biasanya kalau tarantula itu misalnya ambil contoh deh yang warna-warninya bagus apa ya, GBB deh, GBB contoh ya. GBB itu kan kalau baru molting teman-teman itu kan warnanya vibrant ya, dia punya kaki biru banget gitu ya. Terus dia punya apa, karapasnya gini, itu oranye dapet banget gitu ya. Sorry kak, karapasnya oranye, karapasnya hijau, abdomennya oranye banget terang gitu, nyala gitu ya. Nah kalau tarantula yang mau molting teman-teman biasanya itu agak pudar, warnanya agak apa ya, kusam gitu ya, kayak gitu. Nah sekali lagi ini biasanya gampang diamati kalau tarantula teman-teman tuh udah size-nya udah lumayan gitu ya, at least juve ke atas deh. Kalau masih sling memang agak susah. Biasanya sling itu paling gampang adalah dia mogok makan. Dan mogok makannya berapa lama kira-kira? Nah ini akan tergantung dari size-nya si tarantula itu sendiri gitu ya. Dan tergantung juga genus dan spesiesnya. Ada tarantula saya yang bener-bener cuman kayak mogok makan seminggu molting. Bahkan ada yang habis makan 3 hari kemudian molting gitu. Jadi ada yang nggak pakai mogok makan juga gitu ya. Jadi intinya ini molting ini adalah sebuah siklus kehidupan alami di tarantula yang teman-teman nggak perlu khawatirkan karena memang it should be happen gitu ya. Kalau nggak molting itu malah kita ngeri-ngeri sedap, jangan-jangan sakit kan gitu. Oke. Jadi tadi ciri-cirinya kita ada kurang lebih seperti itu ya. Dia mulai mogok makan, dia warnanya mulai pudar atau kusam, dan biasanya abdomennya botak. Nah setelah itu teman-teman akan tiba saatnya ketika dia beneran molting. Oke, biasanya tarantula kalau teman-teman punya kesempatan mengamati gitu ya, bener-bener di observe atau ada kamera bikin time lapse gitu ya. Yang pertama dia buat antara lain adalah bedding. Bedding adalah alas, biasanya dari webnya dia gitu ya. Ini nggak wajib ya teman-teman, dalam artian nggak semua genus bikin, tapi ya sebagian lagi bikin lah intinya gitu. Jadi biasanya mereka pakai bedding. Oke, itu untuk alas mereka. Posisinya normally adalah tiduran atau rebahan celentang gitu ya. Kita bisa bicara celentang, jangan telentang. Kalau telentang nggak muat mulutnya ya, celentang gitu. Jadi dia akan berbaring di punggungnya gitu ya, di bagian. Jadi kalau tarantulanya begini, biasanya posisi moltingnya adalah dia terbalik begini, punggung, bukan punggung ya, jadi bagian karapas tadi ya, karapasnya di bawah. Kita bisa jelas lihat ventralnya, kurang lebih kayak gitu. Ventral itu adalah bagian sini, oke, bawahnya abdomen. Nah ini kalau banyak bahasa-bahasa barunya gitu ya, jangan khawatir, ntar gue bahas yang di topik lain gitu tentang tarantula anatomi. Tapi at least bear with me ya, ikutin aja dulu. Nah dia kan posisi seperti ini. Oke, ada beberapa kali teman-teman gue cerita gitu di komunitas, tarantula gue moltingnya posisinya nggak celentang tapi misalnya kayak model-model arboreal tuh kadang ditemukan posisinya dia lagi nempel gini gitu ya, lagi misalnya ini batang pohon itu katakanlah dia benar-benar nempel gini gitu, terus dia molting gitu ya. Ada yang kayak gitu ya, suka-suka dia lah gitu kan, suka-suka tarantulanya lah, kan tarantulanya yang molting. Oke, nggak apa-apa, yang penting end resultnya adalah tarantula kita selamat habis molting gitu ya, karena memang molting ini salah satu proses yang boleh dikatakan beresiko untuk tarantula sendiri. Oke, kita lanjut. Posisi normalnya harusnya begini kan. Oke, biasanya dia akan bikin alas bedding gitu ya dari webnya dia. Oke, lalu berapa lama prosesnya? Nah ini akan balik lagi ke masing-masing genus atau spesies, tapi garis besarnya adalah semakin besar tarantulanya, proses moltingnya semakin lama, semakin kecil semakin cepat gitu ya. Jadi tarantula-tarantula yang sling gitu ya, atau juve gitu kurang lebih, itu paling butuh waktu hitungannya menit, 15, 30 gitu ya, kurang lebih mungkin 45 menit kayak gitu. Tapi kalau udah gede gitu ya, tarantulanya udah adult gitu ya, apalagi makin tua gitu, itu akan semakin lama biasanya. Oke, proses moltingnya semakin lama dan jarak antara moltingnya semakin lama juga gitu. Jadi kalau teman-teman ada yang bilang, iya nih saya miara dari sling setahun 4 kali molting gitu ya, 3 kali molting, it's okay, memang begitu. Jadi selama ketika ukurannya kecil, tarantula itu akan dia akan cenderung kayak memang lagi istilahnya kalau kayak anak-anak kan masa pertumbuhan gitu ya, anak-anak cepet gede. Nah sama sebenarnya ya kurang lebih seperti itu gitu gambarannya. Dia akan cepat besar dan otomatis rentang waktu antara molting pertama dengan molting selanjutnya itu juga akan lebih sempit gitu teman-teman. Ya jadi secara waktu makin gede size tarantulanya itu berarti moltingnya akan lebih lama, dan waktu yang dibutuhkan ketika prosesnya molting itu sendiri juga biasanya lebih lama gitu. Nah sebenarnya molting itu tarantulanya ngapain sih? Nah jadi ketika molting pada dasarnya tarantula itu akan boleh dikatakan berusaha melepas exoskeleton lamanya gitu ya, exoskeleton lamanya. Lalu dalam proses itu kalau yang saya baca gitu ya dari literatur gitu ya, di literatur
literatur di web gitu ya, itu dia kayak menggoyang cephalothoraxnya. Oke, jadi yang digoyang ini nih, the whole body without tanpa kakinya gitu, without the legs, itu digoyang sama dia. Dalam proses ini teman-teman, tarantula itu akan butuh yang namanya lubrikasi. Ya, kita bahasakan lubrikasi. Lubrikasi didapat dari mana? Didapat dari humidity. Makanya dari awal, ketika topik-topik sebelumnya, kalau teman-teman ada yang ngikutin gitu ya, saya selalu bilang, ketika kita mau beli tarantula, pastikan kita cari tahu gitu ya, boleh tanya orang di forum, boleh googling sendiri. Itu adalah husbandry atau care sheet-nya. Kenapa? Karena dari situ kita akan tahu, misalnya nih, tarantula katakanlah Brachypelma genus gitu ya, genus Brachypelma genus Grammostola gitu ya. Oh, itu ternyata cenderung settingannya kering, misalnya dengan humidity katakanlah cukup sekitar 65 mungkin 70 gitu ya, kurang lebih sekitar segitu. Tapi kalau spesiesnya misalnya dia Old World dan Burrower gitu ya, misalnya dia butuh yang lebih humid gitu ya, humidity mungkin 80-an, 75-80. Nah, makanya teman-teman, salah satu yang kita perlukan saat nyara tarantula ini adalah alat yang bakal ngebantu banget. Kelihatan? Ya, ini namanya hygrometer, digital hygrometer. Teman-teman bisa cari di Tokopedia, ya marketplace, sorry ya, sensor. Marketplace, harganya bervariasi gitu ya, mulai dari lu yang standar paling bisa dapat di bawah 50.000 deh, ya, less than 50k. Mau yang head-on juga ada yang bisa sampai layarnya besar, ada backlight-nya gitu ya. Biar nyala di kegelapan, itu juga ada, itu mungkin harga kisaran 300-400, I don't know, silahkan cari gitu di marketplace, tapi at least punyalah satu yang kayak gini gitu ya, hygrometer kayak gini. Oke, karena di sini dia akan nunjukin ini suhu ruangan teman-teman gitu ya. Jadi suhu ruangan kalau di kelihatan nggak ya, ini jadi yang atas ini adalah dia bahas suhunya ya, saat ini terpantau 32, sorry, mirroring 32,9, sedangkan humidity 42%. Humidity 42% itu berarti kan kalau ruangan gua itu, karena gua di kamar pakai AC gitu ya, ini sekarang naik nih 45% gitu ya. Berarti istilahnya ruangan ini ideal buat maksudnya gini loh, kalau dalam artian 60% humidity itu seharusnya adalah ini gue taruh di dalam enclosed. Oke, tapi kan gue sempat bilang thumb rules-nya kita sebagai keeper adalah ketika lu nyaman pakai kaos di ruangan itu, pada dasarnya tarantula lu juga akan nyaman. Intinya gitu. Jadi ini gue buat mantau-mantau aja gitu ya, buat cek aja gitu, berapa sih, apakah lagi terlalu drop atau terlalu apa gitu ya. Oke. Nah, karena tadi balik lagi, tarantulanya karena dia guncangkan, dia punya cephalothorax segala macam, dan dia butuh katakanlah tadi kita bilang lubrikasi gitu ya, lubrikasi. Terus kalau andaikan nih misalnya ternyata settingan kita benar-benar terlalu kering, dalam artian nggak ada water dish misalnya gitu, karena jujur water dish itu jaga banget untuk kelembapan ya. Jadi gue saranin banget water dish gitu ya, apalagi untuk tarantula yang memang size-nya udah cukup besar. Nah, ketika kayak gitu, anggaplah misalnya tarantula lu ini benar-benar humidity dependent gitu ya, benar-benar tergantungan sama kelembapan. Itu biasanya yang terjadi adalah nyangkut atau stuck gitu ya, stuck di moltingnya. Kalau udah kayak gitu teman-teman, bisa berujung pada macam-macam, mulai dari yang ringan, kulitnya jadi cacat gitu ya, ketika udah kebentuk kulitnya jadi cacat, sampai lu mesti misalnya stucknya di kaki, lu mesti amputasi. Oke. Setelah amputasi lu mesti hentikan pendarahannya segala macam, kalau nggak dia akan mati, atau ujung-ujungnya udah tarantulanya mati gitu. Jadi molting itu kadang segitu gentingnya sih gitu, dalam artian memang prosesnya gitu. Kalau kita nggak aware soal kayak gini gitu ya, soal jaga-jaga humidity segala macam, walaupun nggak strict ya teman-teman, maksudnya gini loh, jangan kalau misalnya care sheet-nya bilang humidity-nya 80%, lu bener-bener nyari angka 80%, ya nggak harus gitu-gitu juga gitu ya, nggak harus gitu-gitu juga, tapi at least jangan terlalu jauh. Misalnya dia requirement 80, ternyata di dalam enclosed lu katakanlah humidity-nya cuman 60-55 gitu ya, itu udah terlalu jauh, dan itu jatuhnya beresiko seperti itu, bad mold gitu ya. Nah, jadi karena tadi prosesnya dia bisa nyangkut segala macam, makanya biasanya kalau udah muncul gejala pre-mold segala macam, teman-teman boleh tuh, kalau di gua gitu ya, settingan Brachypelma karena kering, karena dia rata-rata kering, biasanya gua akan basahin area deket water dish-nya. Jadi gua tetap kasih water dish dan gua basahin area situ. Biar apa? Karena gini, kalau kita basahin semua substratnya, si tarantula, katakanlah tadi kita ambil contoh Brachypelma gitu ya, si Brachypelma yang memang dia prefernya kering, sukanya settingan kering, karena lu basahin kokopitnya supaya ngamanin itu, dia malah jadi stres, ujung-ujungnya bisa bad mold juga gitu. Jadi pinter-pinternya kita aja. Kalau gue sih biasanya Brachypelma gitu, gue akan taruh water dish di pojokan, gue akan taruh hiding cave-nya berlawanan gitu ya. Jadi ujung ke ujung nih, ambil contoh deh, ini
Brachypelma emilia. Emilia, ini bisa digeser kali. Oke. Nah, misalnya kayak gini teman-teman. Oke, ini water dish di sini. Gua sebar-sebar kayak sphagnum moss gitu. Ntar gua buka ya, sorry. Nggak kelihatan kalau kayak gitu. Ininya gua turunin dulu. Iya. Nah, better ya. Oke. Ini kalau teman-teman lihat, ini ada sphagnum moss nih, banyak gitu kan, dan ini water dish-nya di sini. Sedangkan dia hiding cave di sini, teman-teman. Nah, kelihatan? Ya enggak lah, burung. Oke. Dia jadi kalau gue bilang tadi seberang-seberangan. Jadi bagian sini, bagian ada water dish-nya biasanya gue agak luberin biar substratnya agak basah. Sedangkan bagian selebihnya, bagian di berlawanannya itu adalah tetap gue biarkan kering. Jadi semata-mata hanya menjaga humidity tadi gitu ya teman-teman. Nah, setelah itu kita sampai pada saat yang antara dua, melegakan atau horor gitu ya, mengerikan. Kalau mengerikan itu tadi resikonya yang gue bilang tadi, stuck di moldnya, dia stuck gitu ya, di moldnya stuck. Normally teman-teman, pada prinsipnya harusnya tarantula itu dia gimana gue jelasin ya, gini. Ketika dia keluarkan tubuh barunya dari baju lamanya, kulit lamanya, dia harusnya kelihatannya kayak simetris. Jadi kakinya dua-duanya sama-sama keluar gitu, kiri kanan, kaki pasangan keduanya kiri kanan, pasangan ketiga kiri kanan gitu. Jadi simetris gitu loh ya. Kalau sampai teman-teman nemuin satu udah full keluar, yang satu masih di dalam baru keluar setengah, kemungkinan nyangkut. Oke, kayak gitu. Jadi kalau teman-teman mau lihat lebih jelas, gue yakin di YouTube banyak dokumentari gitu ya, dokumentari video yang memperlihatkan proses molting tarantula dari awal sampai akhir gitu. Biasanya mereka pakai yang apa dipercepat ya, fast forward gitu. Jadi teman-teman akan lihat tuh yang tadi gue bilang prosesnya itu. Jadi misalnya ini kulit lama gitu, ini kulit baru, dia akan keluarnya sama-sama gitu ya. Nggak ini doang yang keluar, yang dua ini enggak, itu nyangkut gitu. Jadi kalau udah nyangkut mesti gimana dong gitu kan. Oke, selama gue miara, gue sendiri belum pernah kejadian nyangkut kulit moldnya ya, belum pernah kejadian. Tapi dari sharing-sharing teman-teman di komunitas gitu ya, kita biasanya jangan buru-buru ambil tindakan teman-teman, karena yang paling tahu tentang tarantula ya tarantulanya sendiri kan gitu ya kan. Kita maksudnya lu bayangin kita berhadapan dengan istilahnya tarantula kan, lu nggak bisa ngomong lu gimana, lu nyangkut di mana, kan nggak bisa gitu ya. Jadi jangan buru-buru ambil tindakan dulu, tapi kita pantau. Karena kenapa? Bisa jadi nih ya, dia stuck dan akhirnya tarantulanya itu kelelahan. Oke, kelelahan molting, nggak keluar. Karena kan baik lagi tadi, ketika pre-molt atau masa sebelum molting, mereka udah puasa nih gitu ya. Kalau tarantulanya gede gitu, kayak mana di sini yang paling lama ya, ini nih wahini deh, Chilobrachys wahini gue nih, ini udah 2 bulan men nggak makan. 2 bulan mau masuk 3 nih bulan ini, September besok udah 3 bulan nggak makan. Oke, jadi itu tadi, kalau dia udah stuck, dia akan berusaha keluarin, tapi kan juga ada batasnya, stamina-nya juga ada batasnya gitu ya. Dia bisa kecapean di situ. Nah, saat udah stuck kayak gitu teman-teman, pertama jangan buru-buru, kita lihat dulu apa yang kira-kira kita bisa lakukan nih. Yang paling apa ya, kalau gue bilang paling mending deh gitu ya, paling mending ya, yang paling nggak parah deh gitu ya, adalah stucknya di kaki. Oke, karena kalau stucknya di kaki, teman-teman mungkin langkah paling jauh yang bisa dilakukan adalah potong kakinya. Jangan khawatir, tarantula bisa menumbuhkan kembali kaki yang putus gitu ya, dalam 2-3 kali mold biasanya udah normal size-nya. Biasa kalau baru mold pertama gitu ya, setelah putus biasanya kakinya kecil sebelah yang putus. Ntar mold kedua makin gede, mold ketiga biasanya udah sama kiri kanan gitu ya. Jadi pedipalp kaki gitu ya, femurnya segala macam itu kalau putus bisa diganti ya. Tapi yang paling beresiko adalah kalau nyangkutnya di abdomen ini ya, tadi ya kita bahas perutnya. Kenapa? Karena ketika tarantula itu kulitnya baru, kulitnya tuh masih lunak. Oke, kalau di sling itu malah kayak transparan gitu ya, tahu kan ya, sling kan jarang keluar warnanya, nah itu kayak gitu, masih lunak. Taringnya kelihatan banget, taringnya kelihatan kayak kuku ya. Kalau kan tarantula rata-rata taringnya hitam gitu ya, ini kelihatan kayak kuku teman-teman, karena masih lembek banget. Jadi kalau stucknya di abdomen itu, kalau lu paksa, kemungkinan kulit barunya ikut kecabut karena dia lengket kan, dengan kulit lama dia nempel gitu ya, lengket. Jadi begitu kecabut, ambiar tuh isi perut ya, ambiar isi perut, ya udah game over. Nah, terus apa yang harus lu lakukan sebelum sampai lu ambil langkah-langkah sejauh itu gitu ya, sampai langkah amputasi gitu ya, langkah nyusuring lainnya lah gitu ya. Apa yang harus dilakukan? Nah, salah satunya yang baik lagi nih dari hasil gue juga baca-baca gitu, cari tahu,
adalah kalau tarantulanya besar, ya, tarantulanya besar, lu bisa pakai spatula. Mungkin ini cowok-cowok tahu spatula nggak ya kira-kira? Ini ada Fanny nih bareng sama gua. Van, spatula apa, Van? Bisa pakai spatula. Spatula itu adalah alat, kalau tanya nyokap ya gitu ya di dapur gitu. Spatula itu biasanya alat yang kayak model flappy dayung gitu. Dayung flappy itu biasa buat ngerok gitu ya, ngerok-ngerok kue gitu ya, ngerok apa. Itu spatula, men, namanya. Jadi pakai spatula ya, itu bukan ditekan ya, gue bilang ditahan. Terus misalnya abdomen tadi nyangkut, lu pakai kuas lukis. Makanya sedari awal ya kan, gue bilang sediain pokstick, kalau bisa pakainya kuas. Kenapa? Karena ini juga akan jadi tools lu ketika tarantula lu nyangkut molting. Jadi misalnya nih nyangkutnya di abdomen, lu tahan pakai spatula, oke, jangan ditekan ya. Kalau tekan dia bentar bisa benyek. Oke, terus bagian yang nyangkut ini, ujung kuas ini yang lembut-lembut ini, lu celupin ke air, usap pelan-pelan. Kuncinya adalah kesabaran dan banyak amal ibadah. Karena ini baik lagi, ini usaha, hasilnya nggak mungkin gue jamin 100% pasti bisa, nggak mungkin gitu ya. Namanya juga salah satu penyebab kematian tarantula ya takdir. Oke, jadi balik lagi deh, lu tahan ini, udah lu airin, udah basah, lu colek-colek dari situ, berharap lu dorong pelan-pelan, dorongnya dipaksa, men, pelan-pelan. Dan tip kuas yang basah ini akan jadi ya tadi gue bilang, lubrikasi gitu ya, untuk melembutkan gitu ya, dan mendorong pelan-pelan. Oke, kalau stucknya di kaki sebelum amputasi gimana, Bang? Sama, tahan tarantulanya, yang nyangkut juga gitu, dorong pelan-pelan. Syukur-syukur bisa kelepas gitu ya, sambil baca doa deh kalau perlu gitu. Nah, itu kalau tarantulanya gede, kan spatula juga gede ya. Ukuran spatula lumayan gitu kan ya, gede. Kalau tarantulanya kecil gimana? Kalau tarantulanya kecil, saran gua adalah lu pakai 2 kuas. Satu kuas buat nahan pengganti spatula, satu lagi yang tadi buat dorong pelan-pelan. Gitu ya. Itu pun bisa kita lakukan kalau kita beruntung mergoki tarantula kita lagi berjuang karena stuck di molting. Kalau kita lagi nggak tahu, ya udah, walau alam ya, nggak tahu gitu kan. Baik lagi takdir. Oke, itu kalau nyangkut. Kalau berhasil nih ceritanya, oke, kalau berhasil selamat, Anda naik kelas gitu kan, dalam artian tarantulanya makin gede, Anda udah bener cara miaranya gitu kan ya. Udah bener nih cara piaranya segala macam sehingga tarantulanya berhasil molting. Itu juga ya jujur aja buat gua itu indikasi keberhasilan juga gitu. Jadi lu udah setting enclosure, cara taunya gimana kalau tarantula lu sesuai dengan itu? Yang paling gampang kan tarantula biasa stres gitu ya. Dia biasanya kalau dia enclosure baru, waduh, manjat-manjat segala macam gitu, menyangkal jati diri bahwa dia burrower, menyangkal jati diri bahwa dia terestrial, dia manjat-manjat punya. Nah, itu stres gitu. Tapi kalau masih itu hal yang wajar gitu ya, itu sesuatu yang wajar di tarantula. At least lu kasih dia waktu 2-3 hari gitu ya. Sama tarantula baru datang juga gitu kan, kemarin kita udah bahas. Kalau tarantula baru datang, lu pindahin ke luri house gitu ya, pindahin ke enclosure, dia juga akan nunjukin gejala gitu, stres segala macam. Ya nggak apa-apa, dieminnya 2-3 hari, jangan kasih makan, jangan diapa-apain. Kalau mau kasih air monggo, tapi jangan kasih makan, jangan apa-apain. Oke. Tapi kalau ini ternyata tarantulanya begitu terus udah berhari-hari, bisa jadi setting enclosure kita mesti kita cek ulang gitu ya. Nah, makanya gue bilang kalau tarantulanya sampai dia misalnya nih, dia secara konstan udah bangun sebuah lingkungan dia sendiri gitu ya. Di sini dia nge-web, terus dia udah kelihatan, oh dia bikin hidingnya dia di sini gitu segala macam, terus moltingnya berhasil, ya berarti boleh dikatakan lu udah di jalan yang benar. Nggak ada suaranya, masa sih? Halo, Om Ayang, bisa dengar suara saya? Oke, teman-teman kalau memang ada feedback atau apapun, langsung ngomong aja ya, gitu ya, kayak Om Ayang gini, ngomong aja. Thank you Fanny nasi gorengnya. Oke, kita lanjut. Ketika udah berhasil nih, ya kan, udah berhasil. Berikutnya mesti apa? Oke, hal-hal yang diharamkan ketika tarantula lo habis molting. Pertama, jangan diganggu. Ya, tarantula, balik ke pembicaraan sebelumnya, exoskeleton. Oke, dia butuh waktu buat mengeras. Jadi kayak tadi gue bilang, taringnya kadang warna putih kayak warna kuku kita gitu ya, warna putih. Nggak, harusnya warna hitam, ini masih warna putih. Gitu. Jadi lagi momen-momen kayak gitu, please teman-teman jangan diganggu. Jangan diapa-apain, jangan dikasih makan, jangan dibuka-buka gitu, jangan di center sih nggak masalah kayaknya ya kan, tarantula nggak cahaya sebenarnya, tapi intinya sebisa mungkin minim gangguan. Oke, biarkan dia beristirahat, cooling down segala macam, dan pastiin aja bahwa ada persediaan air minum di sana, gitu ya. Jadi jangan diapa-apain, kasih waktu. Kalau sling biasanya itu katakanlah semingguan aman. Tapi kalau AF kadang butuh waktu lebih gitu, bukan AF sorry, pokoknya adult ukuran besar kadang butuh waktu lebih. Oke, bisa sampai 2 minggu, 3 minggu, jangan kasih makan. Paling lu tes aja gitu ya. Kalau memang dia mau makan, ya udah, kita berarti mulai lanjut makan. Cuman kalau dia nggak mau makan, buru-buru tarik. Nah,
satu lagi yang larangan, kalau teman-teman udah lihat tarantula teman-teman pre-molt, ya udah tahu nih dia mau makan, tapi teman-teman udah kasih makan dan makanannya nggak buru-buru diambil, ini bahaya. Contoh deh, jangkrik misalnya gitu ya, jangkrik, tarantulanya udah puasa pre-molt, dikasih jangkrik kabur, terus kita dengan baik hati kita pikir, oh mungkin lagi nggak mood ya kan, atau tadi udah ngemil cilok jadi belum lapar, mungkin gitu ya mikirnya, tinggal aja deh jangkriknya. Men, ini fatal. Kenapa? Karena si jangkriknya ini sendiri gitu ya, jangkriknya itu, ini bukan jangkrik, sorry, jangkriknya itu akan punya kesempatan untuk nyerang tarantula kita ketika dia lagi proses molting. Karena saat proses molting itu ada saat-saat tarantula yang paling lemah gitu ya. Selemah apa? Selemah lu ditinggal lagi sayang-sayangnya. Lemah banget men. Gitu ya. Jadi makanya kenapa kalau tarantula lagi puasa gitu, begitu dia mau makan, begitu dia nggak mau samber, ambil langsung gitu ya. Ambil, amanin, pastiin nggak ada sisa-sisa makanan, karena sisa-sisa makanan pun ngundang semut, teman-teman ya. Kemarin kita udah pernah bahas, semut itu adalah musuh tarantula yang dalam penangkaran kayak gini, karena dia tarantulanya nggak bisa kabur. Oke, balik ke tadi, dia udah berhasil molting, congrats, dia udah mulai makan gitu ya. Sekarang dia udah mulai makan. Nah, berikutnya apa nih kalau dia udah mulai makan? Please jangan langsung power feeding. Serius, nggak ada suaranya. Masa sih? Baru ini nih, gue ngalamin nggak ada suaranya. Ini udah sini sih gue udah gedein volumenya ya. Oke, kalau udah ada balik lagi suaranya, please kasih tau gue ya, let me know ya. Gue sambil lihat-lihat di sini deh, sambil lihat-lihat di laptop gue. Apa nggak ada suaranya? Kenapa? Oke. Duh, nih mengapa begini, mengapa begitu? Mungkin kayaknya masalah teknis kali, karena jujur di gua nggak ada apa ya, settingan atau apa sih yang gua ubah. Sorry kalau gua nggak ngerti nih, jujur aja nggak ngerti kenapa nggak ada suaranya. Oke. Gua akan tetap record karena ini gua sambil nge-record ya, jadi gua akan tetap record. Nanti kalau teman-teman ada yang ketinggalan, harusnya sih bisa nonton nanti di YouTube gue ya, gitu ya. Oke, kita lanjut dulu aja. Udah mau makan tadi ya, sampai proses dia udah mau makan, please jangan di push feedingnya gitu ya. Biasanya kalau tarantula habis buka puasa setelah molting itu sama kayak kita sih, kita kan juga habis buka puasa nggak mungkin langsung makan besar gitu, biasanya kita takjil dulu, kita hantam kan gitu ya. Jadi tarantula juga sama, lu jangan langsung kasih mangsa yang besar gitu, misalnya cukup coba tes dulu dengan misalnya 1 ekor ulet gitu ya, coba dulu gitu. Atau mungkin kalau tarantula kecil biasanya lu pakai dua ekor Hongkong, misalnya lu kasih 1 dulu deh, cobain, dan ukurannya agak kecil, cuman buat tes respon feedingnya aja gitu ya. Begitu dia udah mau lahap segala macam, oke, minggu depannya di jadwal feeding selanjutnya lu baru bisa coba kasih yang porsi normalnya gitu ya, at least kayak gitu. Biasanya kalau di gua melakukan seperti itu ya. Jadi awal-awal jangan kasih makan porsi normal, kurangin dulu porsinya. Begitu udah dia kelihatan respon feeding udah bagus, dia udah lahap, baru gue kasih porsi normalnya di minggu berikutnya. Bahkan kalau minggu berikutnya lagi gue mau agak push gitu ya, biar abdomennya balik fluffy gitu ya, balik besar gitu ya, balik montok, itu kadang gue push dikit. Jadi misalnya nih, yang biasanya gue kasih dia ulat Jerman misalnya jatahnya 2 ekor, gue biasa kasih 3 gitu. Itu terus sampai nanti dia mulai puasa pre-molt lagi gitu. Jadi kalau cara gue sendiri kayak gitu, gue tetap pada schedule seminggu sekali feedingnya. Dan feedingnya pun kalaupun gue dibilang push juga enggak sih ya, karena gue cuma pengen balikin dia ke abdomennya yang pulen gitu ya, yang plump gitu ya, yang pulen, yang montok. Tapi setelah udah montok biasanya gue akan balik restrict dulu gitu ya. Jadi cara gue sih gitu. Teman-teman kalau punya cara sendiri monggo bebas, gue nggak bilang itu benar itu salah. Oke? Nah, setelah itu harusnya sih kalau memang udah makan udah berhasil, harusnya udah lancar teman-teman. By the way, sebelum lanjut, gue akan launch polling teman-teman. Ya, gue akan launch polling. Dan oke, harusnya pollingnya keluar. Gue barusan launch pollingnya. Oke, teman-teman boleh isi dong. Biasanya kalau teman-teman tarantulanya molting, kulitnya diapain? Nah, itu pertanyaannya, gitu ya. Ini kalau di gua, ini gua ada beberapa tarantula gua yang habis molting. Ini ada Lasiodora parahibana. Oke, Lasiodora parahibana. Oke, terus ada juga Ome gua mana ya? By the way, apakah suaranya udah balik?
Duh, kalau nggak ada suaranya harusnya sih nggak kedengeran ya kalian juga ya. Kacau nih. Nah, ini juga sama nih teman-teman. Dia belum mau makan gitu ya. Ini udah molting sekitar seminggu lebih lah, 10 harian. Ini juga dia belum makan. Belum mau makan gitu ya, masih puasa. Nah, silakan teman-teman ikutin pollingnya. Oke. Apa yang teman-teman lakukan dengan kulit molting tadi gitu ya. Ada teman-teman gue yang disimpan, monggo. Ada yang enggak om, buat sexing terus buang aja. Gitu. Nah, teman-teman, kulit molting ini kalau bahasa Latinnya gitu ya, nyebutnya Esuviae. Oke. Biasanya ini akan jadi item penting ketika teman-teman tarantulanya habis molting. Kenapa? Karena dari sinilah kita bisa menentukan jenis kelamin tarantula dengan metode yang paling tepat. Ya. Yaitu lewat kulit molting. Tuh. Ada nggak metode sexing lainnya? Ada, bisa ventral sexing, bisa beberapa cara ya istilahnya bisa dibilang berhasil juga enggak, tapi gini, gua kadang-kadang nilainya gini nih, untuk nebak-nebak gitu ya, untuk nebak-nebak. Kalau tarantula itu jarak moltingnya lama padahal ukurannya masih kecil, kadang itu gue curigai sebagai possible female gitu ya. Sekali lagi, ini cuma cara gua nggak bilang ini pasti benar, tapi paling benar caranya adalah lewat Esuviae atau kulit molting tadi kita sexing. Gimana cara sexingnya? Nanti kita bahas. Oke, jangan dihabisin semua di sini, ntar kelamaan. Oke, harusnya udah ada resultnya kelihatan teman-teman, karena gue baru aja launch resultnya. Oke, semoga kelihatan ya. Oke, tadi pertanyaannya buat kulit molting gitu ya. Nah, teman-teman, kalaupun misalnya nih teman-teman suka koleksi kulit molting, biasanya diapain sih gitu ya? Boleh komen juga gitu, apakah disimpan atau gimana? Gue kadang-kadang suka nih ya, gue ngeliat ininya, taringnya gitu. Aduh, nih kameranya begini nggak kelihatan taring ini, kan ada bekas taring ini. Jadi gue suka ngeliat, wih udah segini gede taringnya gitu. Kurang lebihnya kayak gitu. Ya, oke. Gue rasa cukup. Kalau bentar gue cek, kalian ada pertanyaan kah? Nggak ada, cuman masalah info nggak ada suaranya. Which is gue nggak paham men, jujur. Mungkin ada masalah teknis, karena dari gue sendiri gue nggak ada ubah apapun. Gue nggak mute ini, gue kok nggak mute handphone gue gitu. Ya udah, kalau gitu daripada misalnya memang masih ada masalah teknis teman-teman, sekali lagi ini gue rekam dan akan gue upload ke YouTube. So nanti gue akan share di Instagram gue @spider9 untuk YouTube-nya gitu ya. Itu ada di profile, teman-teman bisa klik. Jangan lupa di-subscribe juga. IG-nya adalah spider9 ya. Sierra Papa Yankee Delta 3 Romeo 9 gitu ya. Oke, kalau gitu sekian dari gua teman-teman. Terima kasih yang udah kasih tips, terima kasih yang udah ikutan nonton, terima kasih yang udah support gua selama ini. Semoga gua doain semoga kita semua tetap dalam keadaan sehat. Oke, stay safe teman-teman dan sampai jumpa. Ciao.